Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Gue baru tahu guys, gue baru tahu dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh Gue baca track recordnya dia sebagai atasan nih ya kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh, gue gak ngerti lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kembali kita akan berkonten reaction lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga Anda semua yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya, amin. Oke guys, kita akan update kabar terbaru seputar kasus Agus ya dan Teh Nopi. Dan langsung saja guys untuk video reaction yang pertama guys. Gelitin uang. Oh, saya nggak statement itu. Ada itu, boleh Mbak Nopi cek aja semua di rekening istri Agus di Bekasi. Tapi saya nggak ada statement kayak gitu. Saya ada statement dari dulu Pak. Jadi statement saya hanya kenapa saya merasa dibodohi pada saat tanggal 3. Betul ya, sepakat ya, ini saksinya semua. Tanggal 3 masih mempermasalahkan tentang BPJS. Nah, kita bikin permohonan Mas sana sini. Coba kalau kalian udah bilang donasi udah masuk segini, udah nggak usah pakai BPJS, ada nggak statement satu orang yang ngomong kayak gitu? Ini udah saya tahan-tahan nih Bu. Itu nggak ada loh satupun yang ngomong kayak gitu. Boleh mau orang bodoh, mau orang apa, tapi sebenarnya kasih tahu kita dong. Iya, kita salah, kita ngaku salah. Jangan kayak gitu Mas Agus. Kesalahan dari saya di itu. Kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami. Iya, betul. Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas Agus. Iya, Mbak Nopi. Gitu. Nggak, jangan gitu. Nggak, jangan gitu Mas. Minta maaf Mbak Nopi. Karena aku ngerasa uang gak ada harganya. Enggak, kalau aku gitu. Aku sudah coba semuanya, istri aku sudah mencoba semuanya, tapi apa yang aku dapatkan Mbak Nopi? Aku sama Agus. LBF ya. Bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya ya. Saya punya banyak barang bukti. Nah, ada perkembangan baru nih guys, kasus si Agus ya. Seperti yang kita dengar barusan, lawyer dari Agus menantang John LBF 5 miliar atau dia bakal berhenti jadi pengacara kalau dia nggak berhasil memenjarakan Teh Novi dan memenangkan si Agus dalam kasus ini. Dan tanpa dia sadari sebenarnya dia bukan cuma nantang John LBF, tapi dia nantang orang satu Indonesia, netizen satu Indonesia. Karena kita semua ada di pihak siapa? Teh Novi. Jadi yang Bapak tantang itu bukan cuma John LBF sebenarnya, tapi kita semua netizen satu Indonesia yang punya duit, yang punya hak. Lagian daripada ribet-ribet, Bapak kan punya 5 miliar tuh, bagilah sama Agus, terus tutup lah nih masalah, udahlah. Soalnya kalau saya lihat-lihat kayaknya bakalan kalah Pak, ketimbang malu. Terus beneran berhenti jadi lawyer, mau ngapain? Mau kerja apa Pak? Jualan cilok? Apa just tip makanan? Soalnya tes CPNS keburu udah kelar, pas kasus ini kelar Pak, nggak keburu. John LBF juga ada aja nih. Dia bikin kayak gini nih, kalau Agus nurut saran saya untuk cabut LP-nya dan fokus pada pemulihan kesehatannya, saya kasih reward 240 juta John LBF. Ngapain John LBF? Kagak usah, keenakan dianya. Jangan mau keluar uang sepeser pun. Dia orang gak tahu terima kasih. Ngapain sih mau bagi-bagi duit sama dia? Nggak usah nggak tega kalau dia dilaporin balik, biar aja udah. Lagian kalau dikasih duit tuh keluarga si Agus itu malah check out Shopee sama Tokped, tau nggak? Sedangkan kita orang aja keranjang kita masih 99 plus belum di check out. Ngapain kita urusin belanjaan mereka? Nah, kalau postingan John LBF yang ini bener nih, orang udah kena musibah sampai penglihatannya hilang malah dihasut bikin LP agak lain, memang agak lain.
Cabut aja LP-nya Gus, ajaran sesat itu dari si Pansos. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang, orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Tuh, denger nggak? Dan dengar-dengar katanya ada yang mau ngelaporin yang bikin petisi nih. Ya udah bikinlah LP-nya, kita semua satu Indonesia siap di sana begadang, nobar kita. Kita bawa tenda, kita bawa karpet, kita piknik ya. Oh iya, saran lagi buat Bapak lawyer yang mungkin nanti bakal berhenti jadi lawyer. Sekarang lagi hits Pak, ini Harry Potter sama Miniso, Harry Potter X Miniso. Bapak buka Justip aja nanti kalau misalnya udah nggak jadi lawyer ya. Lumayan Pak, Justip Harry Potter X Miniso. Ya guys, itu tadi tantangan dari lawyernya Mas Agus, ya kuasa hukumnya Agus, yang menantang ya 5 miliar ya buat Bang John LBF. Ya kemudian beliau juga mengatakan kalau tidak berhasil memenjarakan Teknopi, dia akan berhenti jadi lawyer. Ya, kita tunggu saja ya apa yang telah dia ucapkan, apakah nanti dipertanggungjawabkan. Kita tunggu saja infonya. Berhasil nggak dia memenjarakan Teknopi? Kalau tidak berhasil berarti dia harus berhenti jadi lawyer. Itu janji dia. Kita akan tunggu guys ya. Kita akan lihat guys ya. Gua baru tahu guys, gue baru tahu dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh Gue baca track recordnya dia sebagai atasan nih ya, kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh, gue gak ngerti lagi kenapa bisa sikapnya seperti itu ke bawahannya kayak gitu kan. Terus kayak banyak banget yang komen kayak gitu kan di akun sebelah itu. Ya pantesan kalau misalnya si Mas Agus itu kan sampai disiram kayak gitu kan sama air keras. Oh ya pantes sih kayak gitu kan. Gue bukan maksudnya kayak menormalisasi ya sampai orang tuh berbuat kriminal seperti itu. Cuma ya kalau misalnya kalian lagi bekerja nih ya, gue sebagai atasan ya, gue nggak akan memperlakukan bawahan gue sampai segitunya sih. Tahu nggak sih? Kayak lu berlindung dalam pekerjaan biar lu nggak dimarahin, biar bawahan lu aja yang dimarahin kayak, aduh ini nggak ada bijaksananya, nggak ada keberaniannya, nggak ada kayak jiwa sacrifice-nya lah sebagai atasan. Karena kan kalau misalnya kalian di assign sebagai atasan, kalian kan wajib yang namanya menanggung keputusan, membuat keputusan yang paling benar untuk kebutuhan bisnis selanjutnya. Ya emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat track recordnya ceritanya di Twitter, sorry, ngomong sampai belibet, di Twitter itu track recordnya emang si Mas Agus itu tuh emang aduh. Wah parah banget sih emang. Terus kalau misalnya Teteh Novi sampai kayak gitu ya sama ke Mas Agus kayak gitu kan. Wah ya emang sih yang paling parah tuh emang sikapnya si Mas Agus itu gak sih? Ya itu statement dari seorang yang mengatakan tentang bagaimana sih Mas Agus ini. Ya, banyak sekali yang warganet ataupun netizen yang menilai tentang bahkan baru-baru ini juga teman-teman kerjanya Mas Agus yang lama itu speak up tentang karakter Mas Agus, sifat Mas Agus seperti apa ya terhadap bawahannya. Ya kita bisa menilai sendiri guys ya. Saya bongkar, saya punya barang buktinya, orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Ya guys, ini ya sungguh kejam sekali ya fitnah yang dilakukan oleh lawyernya Mas Agus ya. Itu yang menyebut bahwa Teknopi itu menggunakan obat-obatan terlarang mungkin ya. Dan di sini Teknopi langsung melakukan tes urin. Jadi langsung melakukan tes urin membuktikan bahwa dia tidak
seperti yang dituduhkan seperti itu ya. Gimana nih guys dengan pendapat kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, itulah informasi kali ini. Terus pantengin channel ini karena di sini kita akan terus update info terbaru seputar kasus Mas Agus ini dan juga Mbak Novi. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.